Demo menggila di Cina, pemerintah Xi Jinping bereaksi. Oh, looking out, the police are literally assaulting us right now. Pemerintah Cina mulai bereaksi untuk memadamkan demonstrasi yang timbul di negara itu. Sebelumnya, akhir pekan sejumlah protes dilaporkan terjadi di beberapa kota dan universitas. Massa berjumlah ratusan mengecam aturan ketat pemerintah termasuk penguncian lockdown guna menangani COVID-19. Bukan hanya itu, mereka juga menyuarakan Presiden Xi Jinping mundur. Dalam update IFP Senin 28 November 2022, pemerintah Cina dilaporkan telah melakukan sensor ketat di media sosial. Pemberitaan soal aksi unjuk rasa dengan kata Sungai Liangma dan Jalan Urumqi telah dihapus dan tak ditemukan sama sekali. Sungai Liangma sendiri berada di pusat kota Beijing. Ini menjadi pusat para pendemo berkumpul meneriakan yel-yel anti kebijakan COVID-19 dan desakan mundurnya Xi Jinping. Sedangkan Jalan Urumqi adalah pematik awal demo, merujuk ke wilayah Xinjiang, tempat lokasi kebakaran di Cina pekan lalu yang menewaskan 10 orang. Ini memicu kemarahan warga karena pada saat kejadian wilayah itu dikunci akibat corona sehingga membuat pertolongan ke korban lambat. Pencarian di Weibo untuk tagar A4 yang merujuk ke kertas kosong sebagai simbol protes ke sensor yang dilakukan pemerintah juga dilaporkan telah dimanipulasi. Hanya ada segelintir postingan jika dibanding hari sebelumnya. Polisi Cina dilaporkan media yang sama, multi menangkap pendemo. Di Shanghai, 2 orang baru ditahan pada Senin, setelah beberapa juga ditangkap pada Minggu. Polisi Cina menahan 2 orang pada Senin di sebuah lokasi di Shanghai, tempat para demonstrasi berkumpul selama akhir pekan untuk memprotes penguncian COVID-19 dan menyerukan kebebasan politik yang lebih besar, tulis IFP lagi. Ketika ditanya mengapa salah satu orang dibawa pergi, seorang polisi mengatakan karena dia tidak mematuhi pengaturan kami dan kemudian merujuk reporter tersebut ke polisi, tambah media itu lagi. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Cina belum memberi klarifikasi. Situs kementerian saat dilihat CNBC Indonesia belum menyinggung masalah ini. Sebelumnya, Presiden Cina Xi Jinping menegaskan bahwa kebijakan penguncian ketat COVID-19 merupakan langkah yang paling tepat bagi negara itu. Juru bicara Partai Komunis, Sun Yeli, menjelaskan kebijakan ini telah menjaga tingkat infeksi dan kematian tetap rendah, juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi. Namun pakar politik Cina di National University of Singapore, Alfred Wu, mengatakan bahwa rakyat Tiongkok telah mengalami situasi muak. Ini seharusnya menjadi lonceng besar bagi kekuatan politik negara itu. Orang-orang sekarang telah mencapai titik didih karena belum ada yang jelas untuk mengakhiri kebijakan nol COVID. Partai telah meremehkan kemarahan rakyat, ujarnya. Kronologi demo menggila di Cina tuntut Xi Jinping mundur. Protes langka terjadi di kota-kota besar Cina. Ratusan orang turun ke jalan-jalan di kota-kota besar negara itu pada Minggu 27 November 2022. Wall Street Journal pun melaporkan bagaimana demo juga menuntut penguasa Xi Jinping turun. Ini disebabkan aturan penguncian lockdown di negeri itu. Strategi Cina menekan kasus COVID-19 saat ini memicu frustasi publik. Bagaimana banyak warga telah dengan penguncian cepat, karantina yang lama, dan kampanye penguncian massal. Lalu bagaimana kronologinya? Kronologi awal demo adalah kebakaran yang mematikan pada hari Kamis pekan lalu di Urumqi, ibu kota wilayah Xinjiang, Cina Barat Laut. Kebakaran tersebut menewaskan 10 orang. Banyak warga kemudian menyalahkan penguncian COVID-19 yang terjadi di sana dengan banyaknya korban jiwa. Penguncian telah menghambat upaya penyelamatan meski pihak berwenang menyangkal klaim tersebut.
Hal ini kemudian menyulut gerakan di ibu kota negara Beijing dan sejumlah kota lain akhir pekan. Setidaknya 400 orang berkumpul di tepi sungai kota itu. Kita semua orang Xinjiang, pergilah orang Cina, teriak mereka. Sejumlah wartawan media asing di lokasi juga menggambarkan kerumunan warga menyanyikan lagu kebangsaan dan mendengarkan orasi di wilayah itu, sementara di sisi lain tepi kanal barisan mobil polisi menunggu. Mobil-mobil membunyikan klakson sebagai tanda dukungan pada kelompok pendemo. Beberapa juga meneriakkan dan melambai-lambaikan lembaran kertas kosong yang melambangkan penyensoran yang kerap dilakukan pemerintah. Bukan hanya di Beijing, demo juga terjadi di kota metropolis terbesar di China, Shanghai, akhir pekan. Massa berkumpul dengan beberapa di antaranya mendesak mundurnya Presiden Xi Jinping. Xi Jinping mundur, PKC, Partai Komunis Cina mundur, teriak pendemo. Sore ratusan pengunjuk rasa di area yang sama juga membawa kertas kosong dan bunga. Saksi mata menyebut protes diam sedang dilakukan, namun demo berakhir dengan bentrokan. Dilaporkan banyak orang ditangkap ketika petugas menyuruh para demonstran untuk meninggalkan daerah itu. Polisi tampaknya sedang mencari orang-orang yang diduga memimpin protes, kata seorang warga asing di lokasi, menyebut kebuntuan terjadi di jalan bernama Wulumuki yang kemudian dikaitkan dengan Urumqi. Para pengunjuk rasa mengarahkan kemarahan mereka pada polisi dan partai menggunakan kata mundur beberapa hari terakhir, tambahnya lagi. Hal sama juga terjadi di kota awal COVID-19 muncul, ibu kota provinsi Hubei, Wuhan. Beberapa streaming langsung menunjukkan kerumunan berjalan di jalanan, bersorak dan merekam di ponsel aktivitas berdemo. Video demo juga terlihat di kota-kota besar seperti Guangzhou dan Chengdu, namun sayangnya rekaman belum dapat diverifikasi. Demo di universitas. Universitas juga menjadi lokasi demonstrasi. Akhir pekan dilaporkan pula sekitar 200 hingga 300 mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Elit Tsinghua, Beijing. Mereka memprotes penguncian, kata seorang saksi mata. Demonstrasi dan supremasi hukum, kebebasan berekspresi. Bunyi sebuah rekaman video memprotes pemerintah. Bukan hanya Beijing, demo serupa juga terjadi di universitas lain, seperti Peking, Xi'an, Guangzhou, dan Wuhan. Dilaporkan penjagaan pihak berwenang juga terjadi di universitas-universitas di seluruh China. Saya mendengar orang-orang berteriak, tidak untuk tes COVID, dan ya untuk kebebasan, kata seorang saksi di Peking. Perlu diketahui, China melaporkan 39.506 kasus COVID-19 domestik pada minggu. Ini adalah rekor tertinggi tetapi kecil dibandingkan dengan kasus di belahan negara lain.